여자. 무섭도록 빠르다. Drama Korea Crash Course in Romance merupakan drama Korea yang sudah tayang di Netflix sejak 14 Januari 2023. Drama ini mengisahkan tentang Nam Heng Sun yang diperankan oleh Jeon Do-yeon, dulunya seorang atlet nasional. Namun dia kini menjalankan toko makanan. Dia memiliki kepribadian yang sangat positif dan stamina yang tidak terbatas. Namun di saat yang bersamaan, dia sedang mengarungi pendidikan swasta yang kejam saat anak perempuannya mencoba bergabung dengan kelas pengajar matematika yang begitu terkenal, yaitu Choi Ji-yeol yang diperankan oleh Jung Kyung-ho. Choi Ji-yeol adalah instruktur populer di bidang pendidikan swasta dan dikenal sebagai instruktur ILTA atau instruktur paling populer. Dia bekerja keras dalam pekerjaannya. Sebagai instruktur bagi murid-muridnya, dia menerapkan kecakapan memainkan pertunjukan dalam pengajarannya. Dia mengumpulkan kekayaan dan ketenaran sebagai instruktur populer. Mari kita ulas untuk episode pertamanya bersama kami hanya di Kafren. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode pertamanya, ditampilkan kemacetan yang cukup panjang akibat dari orang tua murid yang menjemput anak-anaknya pulang sekolah. Dan kemudian ditampilkan antrian yang begitu panjang. Mereka adalah para orang tua murid yang berjuang untuk mendapatkan meja terdepan untuk anak-anaknya. Semua orang disibukkan dengan kegiatannya masing-masing. Seperti Nam Heng Sun, yang sibuk berjuang untuk dirinya dan juga keluarganya. 나를 위해, 우리 가족의 행복을 위해. Nam Heng Sun tidak sengaja menabrak standing figure Choi Ji-yeol dan menyebabkan sedikit kerusakan. Ia berusaha memperbaiki sebisanya. 어머 눈깔. 이거 어떡해? Ia juga menceritakan hal itu kepada Youngju. Nam Heng Sun juga merasa heran setelah melihat para orang tua yang mengantre panjang untuk anak-anaknya. 학원 앞잘 안 쓰려고 엄마들이 줄까지 서야 되냐고. 야, 1타 강사과 등록하려면 꼭두 새벽부터 줄을 서야 된대. 그건 진짜 아니지 않냐? Sementara itu, Choi Ji-yeol sedang menjalankan syuting dan menunjukkan pesonanya. Ia berhasil menyelesaikan syuting tepat waktu dan tidak mau menyia-nyiakan waktunya walaupun hanya 10 menit. 10분의 가치는 1,700만 원이네. 입금됩니까? 1,700만 원? Ia bergegas pergi untuk jadwalnya yang selanjutnya. Ia juga sangat memperhatikan soal yang akan diberikan kepada murid-muridnya. Saat di perjalanan pun, ia mendapat kabar kalau Song Joon-ho dari Perfect M sudah memulai pembahasan soal lebih dulu. Choi Ji-yeol semakin tidak sabar dan tidak mau dikalahkan yang akhirnya menyuruh manajernya bergegas dan segera menyiapkan perlengkapan mengajarnya. Sesampainya di kantor, ia langsung memastikan semua perlengkapannya sudah siap. 애기 너 그쪽 상황 계속 체크하고. Sementara karyawan yang lain merasa kecewa karena Choi Ji-yeol tidak menghafal nama mereka, walaupun sudah bekerja cukup lama dengannya. Choi Ji-yeol memulai siarannya dan para siswa cukup antusias dengan metode pengajarannya. Ia menerima banyak komentar positif dan banyak anak yang pindah ke channelnya untuk melihat Choi Ji-yeol daripada Song Joon-ho. Ditambah lagi, Song Joon-ho mengalami kesulitan saat mengerjakan soal yang cukup sulit. Setelah siaran langsungnya selesai, ia merasa cukup puas karena berhasil menjadi yang terhebat dan Song Joon-ho tidak bisa mengalahkannya. 나 정도 되니까 나도 겨우 하는 거야. Nam Hee, Lee Sun-jae, dan Jang Dan-ji pulang bersama sambil membicarakan ujian yang telah dikerjakannya. 한국 사람인데 왜 이렇게 한국어가 어려울까? Kemudian datang Bang Soo-ah menyapa mereka. Bang Soo-ah langsung membahas ujian dengan mereka dan ia juga menyombongkan diri di hadapan mereka. Nam Hee kurang suka dengannya dan memanas-manasinya dengan kata-katanya. 밤 샌 거 같던데. 다음엔 컨디션 관리 꼭 해. Bang Soo-ah menceritakan tentang ujiannya kepada ibunya dan merasa tenang karena Sun-jae dan Hee tidak mungkin mengalahkannya. Ia juga merasa bangga karena berhasil menjadi juara pertama. 엄마 미쳤어? 중간 뒤는 아예 안 보인단 말이야, 쌤이. Nam Hee dan Lee Sun-jae berjalan berdua. Sun-jae menyarankan Hee untuk bergabung dengannya di kelas akademik Choi Ji-yeol. 최치열이 그렇게 잘 가르쳐? Lalu Hee mengajak Sun-jae untuk berjalan-jalan sebentar sebelum kelas akademiknya dimulai. Mereka berkeliling naik bus bersama, hingga akhirnya mereka berhenti di depan gedung kelas akademik Choi Ji-yeol. Nam Hee melihat brosur dan mengambil satu untuk dibawa pulang. Nam Heng Sun sibuk masak dan menyiapkan menu untuk tokonya. Lalu kemudian Nam Hee pulang dan disuruh untuk membantunya mengantarkan makanan. 옷 갈아입고 와.
30 얼른 내놓으라고. Nam Hei pulang ke rumah dan langsung melipat baju. Ia juga dikagetkan dengan kemunculan pamannya di balik kursi. 야, 니네 죽을래? 바쁘댔지? 빨리 나와. Choi Ji-yeol memulai kelasnya dan para siswa menyukai cara mengajarnya. Ia begitu menyenangkan dan para siswi menyukainya karena tampan. 그래도 존다는 건 이미 내면에서 굉장히 사투를 벌이고 있다는 거잖아. Toko makanan Nam Hengsun sangat ramai didatangi pelanggan, dan ia sangat ramah terhadap pelanggannya. Beberapa orang tua siswa juga menjadi pelanggan di sana dan menceritakan betapa bangganya terhadap anaknya. Kemudian Ibu Sunjae datang, tapi mereka terlihat seperti bukan satu frekuensi. 독인 객인이에요. 도찐 개찐 아니고. Choi Ji-yeol mengakhiri kelasnya dan saat ia keluar, ia berhalusinasi telah melihat seorang siswi yang memanggilnya. Lalu ia disadarkan dengan kedatangan segerombolan para siswi yang mengerubunginya dan berusaha untuk memberikan hadiah untuknya. 그런다고 내가 포기할까 봐. 어림없지. Ia masuk ke dalam mobil dan menyuruh manajernya untuk membuang hadiah dari para siswi tanpa ada yang mengetahui hal tersebut karena khawatir akan menimbulkan rumor negatif. Manajernya juga menyuruhnya untuk mencoba kencan buta dan memberinya makanan karena ia tidak makan dan hanya meminum kopi. 아, 신체는 왜 이렇게 비효율적인 걸까? 먹어야 되고 자야 되고 싸야 되고. Ia memakan makanan itu dan tak lama ia harus muntah lagi karena ia memiliki asam lambung dan beberapa penyakit yang mengharuskannya pergi ke rumah sakit. 그래서 뭐 어떻게 하면 낫는데요, 의사는? 그거 Saat sampai di depan rumahnya, Choi Ji-yeol memastikan kondisi sekitar tidak ada penguntit dan masuk ke rumahnya. Tapi saat ia membuka pintu rumahnya, seorang siswi langsung masuk ke rumahnya dan menyelonong masuk. Choi Ji-yeol berusaha mengusirnya dan memesankan taksi. Siswi itu juga memaksa memeluknya dan hal itu berhasil dipotret oleh seseorang. Sunjae pulang ke rumah dan mendengar orang tuanya sedang bertengkar. Ayahnya membawa koper dan pergi dari rumah, sementara ibunya langsung meminta kertas ujiannya dan melihat hasilnya. Ibunya sangat menuntut Sunjae untuk menjadi seorang dokter. 라스쿨도 싫다며. 대체 네가 되고 싶은 게 뭔데? Di sela perdebatan mereka, terdengar suara dari dalam kamar dan ibunya menyuruh Sunjae untuk masuk ke kamarnya. Nam Hengsun telah selesai bersih-bersih dan kemudian menyadari adiknya yang tampak pucat. Ia mengecek kondisinya dan ternyata adiknya mengalami demam. 응급환자가 있어서요. Mereka membawanya ke rumah sakit dan adiknya harus dirawat semalam di sana. Melihat ibunya sedang membayar biaya rumah sakit pamannya, Nam Hei mengurungkan niatnya yang menginginkan kelas akademik Choi Ji-yeol. 10 이렇게 팔로 좀 나눠서. Choi Ji-yeol tidak bisa tidur dan akhirnya ia tidur di lantai. Pagi harinya, ia terbangun karena bunyi teleponnya. Ia mendapat kabar kalau fotonya semalam tersebar dan muncul rumor bahwa ia mengencani muridnya. Choi Ji-yeol panik dengan rumor tersebut dan karyawannya juga sibuk mengatasi rumor tersebut. 며칠 있으면 잠잠해질 거예요. 너무 스트레스 받지 마세요. 그치. Ditambah lagi, siswi itu mengupload sebuah foto yang mengatakan bahwa mereka adalah cinta sejati. Choi Ji-yeol akhirnya membatalkan kelasnya 1 hari dan orang-orang berpikir bahwa rumor tersebut benar. 혹시 그거 진짜 아니야? 오늘 스카이 만점 넷에 잠깐 올랐다가 삭제된 거 있잖아. Yang pada kenyataannya, ia membatalkan kelasnya karena sedang sakit dan harus berada di rumah sakit. Manajernya terus mengomelinya karena ia kurang gizi dan kondisinya cukup buruk. 일 그러지만 마시고 본인 몸을 좀 챙기세요. 이것도 자기 관리잖아요. Saat Choi Ji-yeol menunggu manajernya, ada seseorang yang mengambil fotonya dan ia berusaha untuk mengambil smartphone tersebut. Di sana terjadi pertengkaran yang juga melibatkan Nam Hengsun. 내가 놀라잖아요. Yang akhirnya, Choi Ji-yeol melarikan diri dengan membawa smartphone Nam Jae-woo. Nam Hengsun berusaha mengejarnya hingga sampai di toilet laki-laki. Choi Ji-yeol mengecek smartphone tersebut dan mengetahui bahwa Nam Jae-woo hanya mengambil gambar harimau yang ada di jaketnya. Saat ia keluar, ia bertemu lagi dengan Nam Hengsun dan akhirnya ia melempar smartphone tersebut hingga rusak. Choi Ji-yeol berhasil pergi bersama manajernya, sementara Nam Hengsun terus memikirkan smartphone Nam Jae-woo yang rusak. 내 폰은 Nam Hei pulang jalan kaki dan kehujanan. Lalu ia ditawari tumpangan oleh ibu bangsu A, tapi ia menolaknya. 편의점에서 우선 사면 돼요. Jae-woo marah dan mogok makan karena smartphone-nya rusak. Dan kemudian Nam Hei sampai di rumah dalam keadaan basah kuyup. 쓰고 오든가 편의점에서 하나 사든가. 헛똑똑이 암튼. Ibunya masuk ke kamar Nam Hei dan akhirnya Nam Hei meluapkan kemarahannya dan keluar dari rumah. 비 맞은 딸 감기 걸릴라 한마디를 안 해? 괴물아서 그래? Manajer Ji Dong-hui menemukan restoran yang cukup terkenal yang ternyata itu adalah toko makanan Nam Hengsun. Ia pergi ke sana dan membeli nasi kotak. 떡볶이 미쳤어요.
Ia memberikan makanan itu kepada Choi Ji-yeol dan ia memakannya di rumah. Ia mencoba makanan itu dan berhasil menghabiskannya. Nam Hee keluar rumah hingga malam dan terus berjalan, yang akhirnya ia bertemu dengan ibunya. Mereka mengobrol dan meluruskan masalahnya. Nam Hee akhirnya memberitahu ibunya tentang keinginannya yang ingin bergabung dengan kelas akademik Choi Ji-yeol. Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren.